wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Afarm, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan membahas tentang sapi yang terkena LSD atau yang sering disebut lato-lato sama peternak di Indonesia ini. Dan baru kali ini di kandang saya terkena penyakit lato-lato atau LSD ini. Nah, di depan kita kali ini ada sapi yang terkena penyakit LSD. Yang terserangnya yaitu pedet yang berumur sekitar kurang lebih 6 bulan. Nah, ini awalnya tadi pagi baru kelihatan karena kandangnya di pojok sini yang jarang sekali terkontrol. Kalaupun terkontrol itu sangat agak sulit ya memperhatikannya, dan sirkulasinya mungkin kurang. Di bawahnya itu ada kotoran-kotoran yang mengundang lalat masuk. Oh iya, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang LSD atau penyakit lato-lato ini yang menyerang kepada sapi kita, penyakit LSD ini ditularkan melalui seperti lalat, nyamuk, dan lain sebagainya yang hinggap di sapi kita ya. Kemungkinan ini ada lalat atau nyamuk yang menyebarkan virus LSD ini dari peternak lain, karena peternak lain ada yang sudah mengalami penyakit ini. Nah, awalnya pemerintahan di sini atau pengurus peternakan di sini itu sejak 3 bulan yang lalu semua ternak di daerah saya ini, khususnya di daerah Subang ya, sudah divaksin LSD kecuali sapi yang bunting. Nah, tetapi sapi yang tidak bunting ini tidak diberikan vaksin LSD ya. Nah, ini di populasi di kandang kita kali ini yang tervaksin yaitu hanya 3 ekor. 1, 2, 3. Yang ini enggak karena bunting, yang ini juga sama karena bunting enggak, yang ini sama. Dan ini saya kira ini divaksin LSD ya. Waktu itu karena waktu itu saya sedang ada kegiatan di luar dan tidak ada di kandang, yang menunggu dan memeriksa sapi ketika disuntik vaksinnya ini sama yang lain ya. Jadi saya tidak mengetahui, saya kira waktu itu sudah divaksin LSD, ternyata belum, dan sekarang sedang terkena penyakit LSD ini. Ini baik itu penjelasan awal tentang LSD dan penjelasan tentang populasi di kandang saya ini, kenapa bisa terjadi sapi yang terkena penyakit lato-lato atau LSD ini. Baik, sekarang ke cara penanganannya, yaitu tadi pagi saya sudah melapor ke mantri setempat, dan kemudian sama mantri disuntik dengan obatnya lupa ya, dengan obat anti radang ya, dan obat penguat vitamin penguat tubuhnya. Nah, itu penanganan yang pertama, dan kemudian setelah itu baru kali ini terlihat kan dia sudah mandi, karena tadi ini masih banyak kotoran yang menempel di tubuhnya ini karena jarang termandikan. Nah, kemudian saya barusan mandikan, kemudian diberikan obat ini ya, sabun, sebenarnya ini sabun antiseptik ya yang bermerek Asepso.
Nah, itu kemudian setelah mandi bersih dari kotorannya, saya berikan sabun asepso, digosok-gosok, kemudian dibilas. Nah, ini baru saja digosok dan dibilas ya. Nah, ini terlihat keadaan sapinya masih basah. Nah, terus saya memberikan cairan dari sereh wangi ya. Kalau di sini menyebutnya sereh wangi, atau di tempat kalian itu apa saya nggak tahu. Ini berbentuknya kayak sereh yang dipakai buat masak itu, tapi ini sereh wangi ya. Jadi beda harumnya sama sereh biasa ini. Dan disemprotkan, cairannya dimasukkan semprotan dan disemprotkan. Nah, ini mungkin gunanya untuk menghindari lalat itu banyak yang masuk ya. Adapun lalat kemungkinannya populasinya sedikit karena baunya yang menyengat ya dari sereh wangi itu. Itu arahan dari mantri tadi dan saya sudah melakukannya. Dan di sini saya mempersiapkan obat yang lain juga. Ada ini obat yang dibeli dari apotik. Ini super tetra ya, atau antibiotik, yang nantinya akan saya minumkan nanti sore karena tadi baru saja disuntik. Dan ini ada obat wormectin, obat parasit luar dan dalam ya. Ini obatnya yang harganya cukup ringan ya, karena yang lain itu harganya lumayan agak tinggi, seperti Ipomec atau Intermectin itu lumayan tinggi, tapi hasilnya mungkin tetapi fungsinya itu sama untuk parasit luar dan dalam. Kemudian ada sabun yang tadi yang kita bilas, yaitu sabun asepso, ini sabun antiseptik ya. Nah, itu dia di video kali ini, dari awal mula kenapa sapi saya terkena LSD dan penjelasannya di populasi ternak saya kali ini dan cara pengobatannya. Semoga bisa dimengerti dan semoga di sapi-sapi yang lain yang masih sehat ini tidak terkena penyakit LSD ya. Karena sebentar lagi saya akan membersihkannya dan menggunakan sabun asepso tadi ya, melakukan pencegahan dan melakukan pembersihan selalu kandang kita, dan katanya harus selalu kering kandangnya, supaya karena kalau dimandikan katanya ini menurut video dari YouTube yang saya tonton itu, kalau dimandikan sering dimandikan sapinya ketika sudah terkena seperti ini, itu si pembekakan yang tadi itu agak menjadi membesar ya. Tapi kalau sapi yang di depan saya ini karena banyak kotorannya, jadi saya bersihkan dulu biar bersih dan kemudian saya obatin. Nah, di video kali ini itu saja dulu. Untuk tahapan selanjutnya apa saja perkembangan dari sapi ini, apakah bisa sembuh atau tidak. Saya harap ini bisa sembuh dengan cara penanganan seperti ini, karena yang lain juga sudah mengalami dan sudah sembuh ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga sapi kalian juga tidak terkena LSD atau penyakit lato-lato ini. Semoga sapi kalian dan yang punya sapinya juga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.